Juara dunia 8 kali, Marc Marquez menanggapi pernyataan Sporting Director Ducati Paolo Chiabatti soal gaji dari tim Gresini Racing di MotoGP 2024. Marquez mengisyaratkan pendapatan tahunannya memang akan turun saat bergabung dengan tim Gresini Racing di MotoGP 2024 mendatang. Pembalap bernomor 93 ini membantah keras klaim Ducati yang menyatakan bahwa ia tidak menerima gaji sepeser pun musim depan. Kendati demikian, Marquez tidak menjelaskan seberapa besarnya gaji yang akan didapatkannya dari Gresini Racing di MotoGP 2024. Sesuai klaim Chiabatti, Gresini Racing memang bisa saja tidak menggelontorkan uang sedikit pun untuk menggaji bintangnya. Hal itu sangat logis karena tim asal Italia tersebut tidak memiliki kekuatan finansial yang besar hingga saat ini. Namun hadirnya Marquez diprediksi membawa banyak brand besar untuk menjadi sponsor baru tim yang didirikan mendiang Fausto Gresini ini. Para sponsorlah yang mungkin saja akan menutup gaji dari MM93 di kompetisi musim depan, sehingga tim Gresini pun tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Daripada memikirkan soal gaji, Marquez lebih fokus mempelajari motor Ducati sejak sekarang. Martin 2 kali kehilangan kemenangan Grand Prix setelah terjatuh saat memimpin di Mandalika. Kemudian perjudian ban softnya menjadi bumerang saat ia finish kelima di Phillip Island. Alhasil ia kehilangan pimpinan klasemen dari hari Sabtu di Lombok dan saat ini tertinggal 27 poin dari Francesco Bagnaia menuju Buriram. Tetapi Martin memulai akhir pekan dengan cara yang luar biasa saat ia menduduki puncak kedua sesi latihan hari Jumat. Namun usaha Martin bukannya tanpa drama karena ia terjatuh beberapa saat setelah mencetak waktu tercepatnya di sore hari. Meskipun kecepatannya menggunakan ban bekas sangat mengesankan, Martin justru mengaku dia merasa lebih percaya diri menghadapi balapan sprint. Sebab Martin memprediksi balapan hari Minggu akan menjadi balapan yang sangat panjang. Selain itu, feeling pada motornya saat ini tidak seperti saat di Phillip Island yang menurutnya tidak mudah untuk mengelola ban yang mudah aus di Buriram. Martin pun berharap bisa membuat pemilihan ban yang tepat. Pembalap tim Pramac Racing Jorge Martin kembali tampil tanpa kendala pada sesi praktis MotoGP Thailand 2023. Jorge Martin kembali memimpin catatan waktu dengan 1 menit 29,826 detik. Langsung lolos menuju kualifikasi 2 MotoGP Thailand 2023. Pembalap bernomor 89 ini unggul tipis dari dua pembalap tim Aprilia, Maverick Viñales dan Alex Espargaro yang kompak tampil mengesankan pada sesi latihan resmi ini. Martinator bukan tampil tanpa halangan untuk bisa memimpin sesi yang berlangsung selama 60 menit ini. Saat akhir-akhir sesi, ia sempat mengalami crash setelah mencatatkan waktu putaran terbaik di Chang International Circuit. Untung saja Martin tidak mengalami masalah berarti karena crash yang dialaminya kali ini. Sementara itu, Johan Zarco dan Luca Marini berhasil melengkapi 5 pembalap tercepat sesi ini. Sedangkan Pecco Bagnaia mampu memperbaiki kecepatannya untuk menembus posisi 7 di belakang Marco Bezzecchi. Bagnaia masih cukup beruntung karena tak harus mengawali kualifikasi dari Qualification 1 seperti yang dialaminya di Phillip Island. Sedangkan kesialan menimpa Marc Marquez karena ia hanya kurang sedikit saja untuk bisa masuk 10 besar pembalap terkencang. Ada kejadian unik saat Marquez mencoba membuntuti Jorge Martin pada sesi ini. Bahu Marquez sempat terkena pecahan winglet motor Martin setelah motor sang rider menabrak pit lane marker. Marquez sempat terlihat kesakitan meski tak ada masalah serius yang perlu dikhawatirkan. Setelah 5 tahun di Yamaha, 2,5 tahun terakhir di tim pabrikan Monster, Morbidelli akan beralih ke Pramac Ducati setelah kehilangan kursi M1-nya dari Alex Rins. Saat Yamaha belum meraih kemenangan tahun ini, Pramac menikmati musim MotoGP terbaiknya. Jorge Martin muncul sebagai rival terberat Francesco Bagnaia dari pabrikan Ducati untuk memperebutkan gelar dunia pembalap dengan rekan setimnya Johan Zarco. Kemudian meraih kemenangan kelas Premier pertamanya di Phillip Island akhir pekan lalu. Hal itu membuat Pramac memimpin klasemen tim dengan selisih 85 poin atas VR46 dengan Ducati Lenovo terpaut 108 poin di urutan ketiga. Melihat Pramac yang akan menjadi tim masa depannya bisa menang dan menjadi tim teratas di klasemen membuat Morbidelli sangat bersemangat dan senang sebelum berlaga di Buriram.
Sempat ada beberapa nama besar yang muncul dan diisukan jadi pengganti Marc Marquez, mulai dari Johann Zarco yang kemungkinan dibajak dari LCR Honda, lalu dua rider Aprilia yakni Maverick Viñales serta Miguel Oliveira yang memperkuat tim satelit RNF Aprilia. Miguel Oliveira sempat jadi kandidat kuat mengingat statusnya yang hanya di tim satelit sehingga muncul jadi kandidat pengganti Marc Marquez. Tapi kemudian Oliveira sudah menentukan untuk tetap lanjut bersama RNF untuk musim depan. Dengan kandidat yang makin sedikit, sempat muncul kabar kalau Honda melirik salah satu rider yang turun di ajang World Superbike bersama Honda. Terutama Iker Lecuona yang musim ini beberapa kali turun baik bersama Repsol Honda dan LCR Honda. Namun nama Iker Lecuona dan rekan setimnya Xavi Vierge sudah resmi ditunjuk untuk kembali memperkuat Honda di World Superbike. Karena Repsol Honda juga gagal membajak Pedro Acosta dari KTM, maka nama yang tersisa hanya Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio jadi satu-satunya nama yang masuk akal untuk menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda. Maklum, tidak ada lagi rider top yang tersisa yang tidak memiliki kontrak. Apalagi penampilan Fabio Di Giannantonio mulai menjanjikan di dua seri terakhir bersama Gresini Ducati. Fabio Di Giannantonio finish di posisi 4 saat MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika serta naik podium di MotoGP Australia. Kabarnya, manajer dari Fabio Di Giannantonio Diego Tavano dengan bos tim Repsol Honda tengah mengadakan negosiasi di sirkuit Buriram, Thailand. Fabio Di Giannantonio cuma jadi satu-satunya opsi masuk akal untuk Honda untuk musim 2024, sembari menunggu habisnya kontrak rider top lain akhir musim depan. Saat ini tidak ada rider Moto2 menjanjikan selain Pedro Acosta yang sudah deal dengan KTM. Satu-satunya opsi hanyalah Tony Arbolino yang musim ini bersaing ketat dengan Acosta. Tapi Arbolino jelas masih minim pengalaman, makanya mengambil Fabio Di Giannantonio sebagai satu-satunya rider musim ini yang belum punya kontrak pada musim depan jelas lebih masuk akal. Jika deal, Fabio Di Giannantonio bakal jadi rider keempat asal Italia yang memperkuat Repsol Honda setelah terakhir Andrea Dovizioso pada musim 2011. Tiga pembalap Italia yang pernah memperkuat Repsol Honda sebelumnya adalah Valentino Rossi, Max Biaggi, dan Andrea Dovizioso.